Selamat datang di Adi The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Alhamdulillah senang bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Kali ini saya akan membagikan terkait tugas pokok dan fungsi aparat desa. Di video ini paling tidak ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu apa definisi daripada aparat desa, apa tupoksi dari seorang sekretaris, apa tupoksi daripada kepala urusan ya, atau kaur, kemudian apa tupoksi daripada kepala seksi atau kasih, apa tugas kadus atau kepala kewilayahan atau kepala dusun, siapa yang membantu sekretaris desa, siapa yang membantu kepala desa. Jadi simak penjelasan pada video ini secara utuh, jangan di skip ya, agar informasinya diterima dengan baik dan benar. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar terus mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Yang pertama adalah definisi perangkat desa. Apa yang dimaksud dengan perangkat desa? Siapa sih mereka? Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Jadi perangkat desa adalah unsur staf yang membantu ya kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi pembantu kepala desa itu adalah perangkat desa. Jadi jangan terbalik ya. Yang membantu perangkat desa adalah kepala desa. Jadi yang nyuruh-nyuruh ya, yang mengkoordinir ya, kegiatan di desa itu, yang memimpin adalah kepala desa. Jangan sebaliknya, perangkat desa merasa seperti kepala desa ya, dia yang mengkomandani ya, pemerintahan desa ya. Jadi sekali lagi, perangkat desa adalah pembantu daripada kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa. Yang pertama adalah sekretaris. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Jadi pimpinan sekretariat desa itu adalah sekretaris. Kemudian sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Jadi tugas daripada sekretaris desa adalah membantu kepala desa dalam urusan administrasi pemerintahan. Nah, ini kemudian dijelaskan dalam pasal 7 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK pemerintah desa atau susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Kemudian selanjutnya, untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, sekretaris desa mempunyai fungsi: A. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. B. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Nah, ini masih tugas daripada sekretaris desa ya, memang kompleks lengkap. Kemudian C. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Yang keempat atau D. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Jadi ini adalah tugas dari seorang sekretaris. Jadi melaksanakan urusan perencanaan, melaksanakan urusan keuangan,
melaksanakan urusan umum ya, terkait administrasi. Ini semua adalah tugas daripada seorang sekretaris, karena dia adalah penanggung jawab pada sekretariat desa. Hal ini kemudian dijelaskan dalam pasal 7 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Namun jangan bersedih hati ya, nanti sekretaris desa akan ada pembantu-pembantunya. Kita lanjut. Kepala urusan atau KUR ya. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Jadi unsur staf sekretariat. Kalau sekretaris adalah kepala atau pimpinan ya, sekretariat desa ya, kepala sekretariat desa, penanggung jawab sekretariat desa, maka kepala urusan ini adalah staf sekretariat ya. Berarti kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Jadi besarnya tanggung jawab seorang sekretaris tadi yang dijelaskan dalam tupoksinya, mereka sekretaris dibantu oleh kepala-kepala urusan ya. Jadi kepala-kepala urusan atau kaur-kaur ini adalah pembantu sekretaris dalam melaksanakan tupoksinya. Hal ini kemudian dijelaskan dalam pasal 8 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Oke, lanjut ya. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi A. Kepala urusan tata usaha dan umum. Jadi ini adalah kepala-kepala urusan ya, yang ada di sekretariat desa sebagai pembantu sekretaris. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Ini adalah tugas dari KAUR tata usaha dan umum ya. Lanjut, yang kedua ada KAUR keuangan atau kepala urusan keuangan. Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya. Ini adalah tugas KAUR keuangan sebagai pembantu sekretaris. Yang ketiga atau C, KAUR perencanaan, kepala urusan perencanaan. Memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Jadi sekretaris desa yang tugasnya tadi banyak yang di depan sudah dijelaskan, ini dibantu oleh kepala-kepala urusan. Ada KAUR tata usaha dan umum, ada KAUR keuangan, ada KAUR perencanaan. Jadi seorang sekretaris tinggal pandai-pandai memanajemen atau memanage, membagi habis tugas-tugasnya kepada kepala-kepala urusan di bawahnya sebagai pembantu-pembantu daripada sekretaris. Otomatis kemudian sekretaris tetap bekerja ya sebagai penanggung jawab. Cuman tupoksi yang dimiliki oleh sekretaris tadi itu dibagi habis kepada KAUR-KAUR yang ada di bawahnya. Hanya saja kemudian setiap desa berbeda tipologinya. Ada yang terdiri 3 KAUR, ada yang hanya 2 KAUR ya. Ada yang dirampingkan menjadi 2 KAUR tergantung tipologi desanya. Nanti diatur secara teknis itu di Perda biasanya ya, di Perda dijelaskan secara rinci. Dan hal ini kemudian disampaikan pada pasal 8 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Lanjut, slide berikut, kepala seksi. Siapa ini kepala seksi? Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis ya.
Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Hal ini disampaikan pada pasal 9 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Jadi, pembantu kepala desa secara teknis adalah kepala seksi. Kalau KAUR kalau KAUR adalah pembantu daripada sekretaris desa, maka kepala seksi adalah unsur pelaksana teknis yang membantu tugas operasional dari seorang kepala desa. Jangan kebalik tugas KAUR dengan seksi ya. Harus jelas tupoksinya. Yang ketiga, untuk melaksanakan tugas kepala seksi ya, kepala seksi mempunyai fungsi. Yang pertama, kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Jadi profil desa ini ada pada seksi pemerintahan ya, terkait dengan urusan-urusan pemerintahan, menyangkut masalah regulasi, ini semua ada pada seksi pemerintahan. Jadi seorang seksi pemerintahan harus betul-betul memahami terkait dengan tupoksi ini ya. Kemudian yang berikut ada kepala seksi kesejahteraan. Fungsinya adalah melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Ini adalah kepala seksi kesejahteraan ya. Selanjutnya kepala seksi pelayanan. Apa fungsinya? Yaitu melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan. Dan ini kemudian disampaikan pada pasal 9 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK pemerintah desa. Jadi ini seksi atau kepala seksi yang menjadi pembantu ya tugas kepala kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Ada tiga seksi yang bertugas ya sebagai pembantu kepala desa. Namun di tiap-tiap daerah ya, berbeda juga ya. Tergantung tipologi desa, ada yang 3 kepala seksinya, ada juga yang cuma 2. Nah, tinggal nanti kemudian disesuaikan ya, dengan tipologi desanya, dan ini diatur secara jelas dan terang benderang pada perda ya. Di tiap-tiap daerah sudah punya perda masing-masing. Intinya adalah bahwa pemerintahan desa ini ya berjalan dengan sebaik-baiknya jika tupoksi ini dijalankan pula ya secara tepat dan benar ya, dan masing-masing kepala seksi maupun kepala urusan ya harus bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Kita lanjut pada slide berikut. Kepala kewilayahan atau kepala dusun. Ini juga saya sudah buatkan video khusus ya terkait dengan tupoksi kadus. Namun saya sampaikan juga di sini karena kadus atau kepala kewilayahan merupakan bagian daripada perangkat desa juga. Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Jadi satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Kalau operasional, kepala desa dibantu oleh kepala seksi, maka dalam urusan wilayah itu ada kepala dusun. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki fungsi. Yang pertama, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Yang kedua atau B, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Jadi terkait dengan pekerjaan, kegiatan, program yang ada di dusun, ini adalah tanggung jawab daripada kadus dalam pengawasan.
Yang ketiga, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Jadi pembinaan kemasyarakatan ya, ini perlu dilakukan, edukasi agar meningkatkan kesadaran termasuk dalam menjaga lingkungan. Kemudian yang keempat, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini kemudian disampaikan pada pasal 10 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Saya pikir cukup ya terkait dengan tupoksi perangkat desa. Secara sederhana saya ingin sampaikan kembali bahwa perangkat desa itu terdiri dari sekretaris ya, sekretaris desa, dan sekretaris desa itu dibantu oleh kepala-kepala urusan atau kaur. Kemudian ada kepala seksi ya. Kepala seksi ini adalah pelaksana teknis yang membantu tugas-tugas operasional kepala desa. Kemudian yang berikut untuk tugas kewilayahan dibantu oleh kepala dusun. Dijelas terkait dengan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat desa. Kalau ini dilaksanakan sebagaimana yang tertuang pada regulasi ini, maka insya Allah pemerintahan desa akan berjalan dengan sebaik mungkin dan tentunya akan membantu dalam percepatan kemajuan desa yang menuju desa yang mandiri ya, dan sejahtera. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.